Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat harmoni. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Semoga sahabat harmoni selalu sehat selalu, jasmani dan rohani. Sehat walafiat. Jadi sehat walafiat adalah sehat jasmani dan sehat rohani. Kali ini kita akan ngobrol tentang apa? Kali ini adalah kita akan ngobrol sesuatu yang sering kali ditanyakan orang kepada saya. Apa itu? Orang sering kali bilang, "Bang, kayaknya waktu ini cepet sekali berlalu ya. Temen-temen gue udah banyak yang sukses, tapi kok gue enggak." Kemudian mereka juga bertanya lagi banyak hal yang kira-kira kaitannya dengan, "Kok gue kayaknya pusing banget, sibuk banget, tapi gue gak dapet apa-apa. Kok gue gak merasa bahagia?" Ada sebuah hal yang menarik adalah terkait dengan ternyata perasaan kita itu seringkali muncul karena mungkin salah satunya adalah kita selalu penuh dengan peduli. Kita mempedulikan banyak hal. Mempedulikan banyak hal, nanti kita peduli itu adalah sesuatu hal yang bagus. Tetapi mempedulikan semua hal dalam kehidupan kita malah akan membuat kita semakin penat. Malah akan membuat kita tidak produktif. Malah akan membuat kita merasa waktu kita yang kita habiskan itu luar biasa, habis begitu saja tanpa menghasilkan sesuatu yang produktif. Maka ada sebuah tips yang menarik, bagaimana kita untuk sementara kita membagi hal yang kita harus pedulikan, mana yang harus kita masa bodohkan. Kali ini adalah kita akan bahas tentang bagaimana pentingnya bersikap masa bodoh. Kalau temen saya bilang bomat, udah pokoknya gue sekarang mau bomat. Akhirnya begitu gitu. Jadi ada senjata namanya bomat. Bomat, bodoh amat. Nah, kali ini kita akan bicara tentang bodoh amat. Sesekali memang kita perlu memilah lagi-lagi mana yang perlu kita pedulikan, mana yang kita harus bomatkan atau bodoh amatkan. Nah, apa itu yang perlu kita bomatkan? Memang seringkali kita terjebak pada aktivitas-aktivitas yang membuat kita merasa sibuk, tidak jelas, kemudian juga merasa waktu habis. Sehingga kita harus pilih mana yang bomat, mana yang harus kita pedulikan. Nah, apa saja yang kita harus bomat adalah sesuatu yang tidak memberikan manfaat yang besar buat kita, padahal itu menyita perasaan, pikiran kita, bahkan fisik kita. Apa saja contohnya? Contohnya adalah seringkali kita terjebak pada informasi-informasi yang sedemikian banyak. Kita masuk ke dalam era informasi yang sudah sangat banyak sekali. Anda dapat informasi, kita dapat informasi dari media sosial, dari WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, bahkan 1 menit itu kita ada istilah namanya overloaded information. Overloaded information itu kita terlalu banyak masuk informasi dalam diri kita, dan kita kalau tidak bisa memilahnya, maka bisa jadi kita akan bisa stres sekali. Di Twitter, kalau Anda baca Twitter, itu Twitter isinya sekarang adalah ada yang buzzer terkait dengan politik, ada buzzer terkait dengan apapun, termasuk buzzer terkait dengan iklan, promosi, apapun. Bayangkan dalam 1 menit saja dalam kehidupan kita buka media sosial, maka media sosial akan memberikan kita, memfeeding kita dengan informasi yang sedemikian banyak. Karena algoritma mereka adalah, dalam sosial media saya pernah bahas satu materi terkait dengan algoritma sosial media. Salah satunya adalah mereka akan memilihkan kita hal yang pasti kita seringkali tidak bisa menolak karena kita seringkali buka itu gitu. Apa misalkan kita suka buka kita membuka iklan-iklan baju. Iklan baju kemudian nanti akan di-feeding oleh media sosial hal-hal yang berkaitan dengan baju. Maka kita akan selalu berkutat dengan mode baju dan lain sebagainya. Sehingga kita akan asik ke situ, padahal kita belum tentu kita butuh itu. Belum tentu kita memerlukan itu untuk kehidupan kita. Bisa jadi hanya iseng saja, hanya lapar mata, lapar keinginan. Sehingga akhirnya apa? Kita berkutat melihat hal-hal itu terus-menerus. Bahkan banyak sekali ya, sehingga kita menjadi konsumsi dari para marketer. Karena saya termasuk salah satu marketer, kira-kira gitu, menjadi konsumsi para marketer untuk kita dipenuhi oleh informasi, bahkan akhirnya overloaded information terhadap hal itu. Bahkan kalau dalam konteks politik kita termasuk kena kutukan algoritma.
Jadi kalau Anda pendukung kubu A, Anda pendukung kubu B, maka kubu A akan terus di-feeding dengan information terkait dengan bagusnya kubu A, jeleknya kubu B. Dan itu akan terus seperti itu. Itu namanya kutukan algoritma. Para orang komunikator nyebutnya ada kutukan algoritma. Sehingga bangsa kita banyak juga terbelah akan hal itu. Kita tidak akan masuk terkait dengan hal itu dalam sisi yang lebih dalam, tetapi seringkali kita malah energi kita habis seperti itu, memperhatikan kejelekan orang. Akhirnya kita asik overloaded information terkait dengan hal itu, atau asik dengan gosip-gosip terkait dengan selebritis. Padahal apa manfaatnya gosip selebritis buat kita? Kalau ada manfaatnya misalkan, ya silakan. Tetapi apakah itu bermanfaat buat Anda, bermanfaat buat orang banyak, dan bermanfaat secara maksimal untuk diri Anda? Kalau itu memang yang lebih manfaat buat Anda, silahkan. Itu tidak ada salahnya. Tetapi ketika itu adalah malah menghabiskan waktu dengan menghabiskan energi kita, waktu kita yang mesti kita produktifkan, rasanya itu yang harus kita bodo amatkan. Artis cerai, artis pakai baju ini, artis misalkan pamer nomor rekening, kita peduli akan hal itu. Kita lihat outfit para artis, kita perhatikan kalungnya berapa harganya, tasnya harganya berapa, kemudian sepatunya, shawl, scarf dan lain sebagainya diperhatikan. Itu kalau kita habis waktu kita untuk menghabiskan itu, kita tidak mau berusaha untuk bodoh amat terhadap hal itu, habis waktu kita. Loh kok saya tahu misalkan hal itu? Karena sama ketika kita misalkan membuka media sosial, kita membuka bahkan kanal-kanal berita yang ada di website atau ada di aplikasi kita, aplikasi berita, pasti akan di-mix. Dan biasanya akan muncul informasi yang padat, informasi yang manfaatnya maksimal, atau informasi-informasi di-mix tentang berbagai macam tema bahasan dalam berita. Seringkali diselipkan hal-hal yang sifatnya selebritis, gosip dan lain sebagainya. Kalau kita malah tertarik untuk buka itu di feed media kita, di feed media sosial atau di feed news aplikasi kita, jangan-jangan kita akan asik ke sana, kita lupa. Ibaratnya tuh kalau belanja itu namanya impulsive buyer. Saya termasuk salah satu impulsive buyer kalau untuk belanja. Nah, seringkali diingatkan oleh istri saya, kita punya list daftar belanjaan, ada 10, pulang bawa 20. Yang 10-nya, yang 20 itu adalah sebenarnya list 10 itu malah cuma ada 5, sisanya 15 itu yang tidak ada di list. Jangan-jangan begitu tuh kita. Kita belanja lagi-lagi bawa 10 list belanjaan wajib yang kita beli 20. Tapi yang list wajib itu cuma kita beli 5, 15-nya bukan yang hal kita itu. Itu belanja media sosial, belanja di online shop juga begitu. Bisa sangat kita overloaded information, over consumption akhirnya kalau kita tidak bicara dengan bomat, karena itu biasanya akan ada lapar mata. Maka yuk kita sama-sama memilah mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang kita harus bomatkan, mana yang tidak bomatkan. Ada informasi apa lagi, misalnya komentar orang lain terhadap postingan kita, itu menghabiskan energi, emosi, bahkan membuat kita tidak mau akan berkarya kalau kita peduli akan hal itu. Saya ingat sekali kemarin saya lihat video terbaru Alip Ba Ta, karena saya salah satu penggemar Alip Ba Ta. Ketika Alip Ba Ta memainkan gitarnya dengan fingerstyle yang luar biasa, ketika para musisi luar negeri wow gitu ya, memberikan reaction yang luar biasa. Tapi Anda lihat, dia followersnya itu sampai 4 juta followers. Kemudian masih banyak tuh yang istilahnya dislike ya, memberikan komentar begini, padahal yang memberikan komentar begini belum tentu bisa menghasilkan karya seperti itu. Dan itu sekelas Alip Ba Ta yang mendunia. Saya menonton Alip Ba Ta dalam konteks saya memahami bagaimana mencoba mencari ide terkait dengan kenapa orang seperti Alip Ba Ta misalnya bisa menghasilkan karya sedemikian, kemudian bisa dengan humble-nya bisa menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Artinya kalau menonton sesuatu, kita tarik hikmah, insight, sehingga kita ketika kita meluangkan waktu kita
untuk menonton sesuatu, kita mendapatkan hikmah itu. Termasuk ketika menonton sesuatu, menonton Alif Bata misalnya, seorang gitaris luar biasa Indonesia yang humble, saya mencari insight itu. Suatu saat saya akan sharingkan, termasuk hari ini kan saya akan sharingkan. Jadi kalau memang informasi yang masuk kepada kita, hal-hal kondisi-kondisi situasi yang masuk kepada kita pedulikan, maka pertanyaan berikutnya adalah ketika mempedulikan hal itu, insight apa yang bisa kita dapatkan, manfaat apa yang bisa kita dapatkan. Kalau hal itu tidak memberikan manfaat, tinggalkan, bodo amatkan. Jadi itu, apapun itu, informasi yang masuk pada kita, berita-berita yang masuk pada kita, aktivitas demikian, bahkan komentar negatif orang sekelas musisi sehebat apapun lagi pasti akan ada orang yang begini nih dislike-kan kita. Jadi kalau kita mau mulai berkarya lalu kita mempedulikan orang yang begini nih pada kita, dalam artian dibaperkan pada kita, itu malah akan membuat kita semakin stres, malah tidak berkarya akhirnya. Maka kalau misalnya ada orang dislike, apa yang kita lakukan? Bodoh amatkan akan bapernya, tapi pedulikan bahwasannya kita harus berkarya untuk mempersedikit atau mengurangi orang yang begini, tapi memperbanyak orang seperti itu. Atau kalau Anda tidak bisa memilah itu, maka jangan lihat orang yang membeginikan, tapi orang lihat yang membeginikan. Kira-kira begitu. Tidak pedulikan atau bodoh amatkan orang yang memberikan komentar jempol terbalik, tetapi Anda pedulikan betapa Anda mengapresiasi Anda. Sama halnya ketika misalkan kita diberikan kelebihan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dari tubuh kita, dari kompetensi kita. Kalau kita fokus untuk mempedulikan kekurangan kita, maka yang terjadi apa? Yang terjadi akan kita hanya akan menyesali atas kekurangan kita. Jadi bodoh amatkan terhadap kekurangan kita, pedulikan terhadap apa yang mau kita lakukan atas kekurangan kita, dan apa yang mau kita lakukan terhadap apa kelebihan kita. Bodoh amat akan terhadap hal yang akan membuat kita menjadi lebih buruk, tetapi pedulikan hal-hal itu untuk apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Kalau hanya sekedar kita overloaded information, overreaction terhadap apa yang muncul pada kita, hal-hal negatif, bahkan orang lain kita pedulikan padahal itu tidak memberikan manfaat, tinggalkan. Jadi bodoh amatkan sesuatu hal yang tidak memberikan manfaat, sesuatu yang akan menghabiskan waktu, energi kita, dan tidak memberikan manfaat, tinggalkan. Bodoh amatkan, bomatkan. Pedulikan apa yang memberikan nilai lebih buat kita. Banyak lagi komentar orang, grup WA saya punya puluhan grup WA. Aktif, saya tahu ada grup WA yang sangat aktif sekali, ada grup WA yang tidak sangat aktif. Dan banyak sekali information itu yang kita habiskan, satu grup WA itu bisa satu hari itu bisa ribuan itu komentar, bisa ratusan minimal. Kalau ada yang sepi, kok sepi banget ngopi, mana kopi segala macam, kumpul lah kayak gitu. Dan kalau kita baca satu persatu itu 100 thread message dalam grup WA itu, habis waktu Anda. Ketimbang baca misalnya ratusan message yang ada di grup WA yang barangkali tidak punya manfaat yang lebih buat kita, maka lebih baik baca buku, lebih baik baca kitab suci Al-Quran misalnya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membomatkan. Jadi kalau ada istilahnya tuh scroll cepat saja. Oh, ada artikel menarik, stop. Tapi yang komentar-komentar itu udah gak usah pedulikan, dibomatkan saja. Ada artikel menarik, baca sekilas, misalkan 1-2 paragraf itu menarik, ada insight, copy, kemudian Anda simpan sebagai satu insight buat Anda. Media sosial demikian, Instagram, Facebook, YouTube, bahkan YouTube pun akan memberikan thread-thread kita information yang mungkin kita butuhkan atau kita sukai, karena algoritma mereka berpikir tentang hal itu. Pun yang kita sukai itu bisa jadi akan menghabiskan waktu kita. Jadi kapan kita harus berkutat? Oh, stres dong kalau kita harus yang serius-serius. No, artinya yang tidak serius pun informasi-informasi kecil itu bisa kita baca, bisa kita pedulikan, asalkan ketika kita melihat itu apa insight yang kita dapatkan. Saya suka Tulus misalkan lagu, kalau lagu Tulus misalkan, apa yang saya nikmati di sana itu adalah mengembalikan misalkan self healing buat saya.
Self healing untuk apa? Emotion. Misalnya ada lagu Manusia Kuat, ada lagu Gajah, ada lagu Lekas, ada lagu Mahakarya. Jadi ketika kita mendengarkan lagu itu adalah self healing untuk kita. Kalau misalkan itu hanya sekedar wasting time, buat apa? Mendingan kita dengarkan hal yang lain, ceramah, diskusi, bedah buku, atau hal-hal talk show yang ringan tapi memberikan banyak insight, itu pun bisa kita lakukan. Jadi bersikap bodoh amat terhadap banyak hal adalah hal yang penting, termasuk peduli terhadap banyak hal juga penting. Tinggal memilah hal-hal yang tidak penting, yuk kita perjuangkan untuk kita bomatkan. Hal-hal yang penting untuk kehidupan kita, hal-hal yang penting untuk masa depan kita, hal-hal yang penting untuk kemaslahatan banyak orang, yuk kita pedulikan. Tapi yang tidak penting untuk itu semua, yuk kita bomatkan. Itu pada akhirnya hal-hal kita mengalihkan sesuatu yang penting buat kita, memfokuskan pada sesuatu yang penting buat kita, mengalihkan sesuatu yang tidak penting buat kita. Termasuk adalah memperhatikan tentang kesuksesan orang dengan parameter yang mungkin parameter itu adalah parameter yang keliru. Nanti kita akan bahas. Akhirnya ada muncul ketika kita melakukan atau mempedulikan sesuatu yang misalkan kesuksesan teman kita lihat, kita di grup WA kita lihat, oh teman udah sukses segala macam. Akhirnya kok gue begini ya, teman gue begitu. Setiap orang pasti punya kafling-kaflingnya masing-masing. Kafling itu bisa jadi adalah karena upaya kita yang kita lakukan, upaya mereka lakukan itu maksimal, menghasilkan hasil maksimal, kita belum maksimal. Ketimbang kita menyesali atas apa yang kita lakukan, mendingan kita membangun apa yang bisa kita lakukan hari ini. Mungkin tidak bisa menyamai apa yang telah didapatkan oleh rekan kita, tetapi yang bisa kita lakukan adalah membuat kafling kita sendiri yang bermanfaat buat kita, bermanfaat buat orang lain, dan kita bisa bawa bekal ini sebagai bekal kehidupan kita nanti untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Ketimbang harus menghabiskan waktu misalkan 1 jam, 1 hari menyesali, tidak mensyukuri atas apa yang kita dapatkan karunia dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, maka lebih baik kita bersyukur. Membalik itu bersikap bodoh amat atau bomat penting banget untuk hal-hal yang tidak memberikan added value buat kita, dan fokus kepada peduli terhadap hal-hal yang bermanfaat buat kita. Itu saja dulu. Jadi filternya simple. Apakah hal ini akan memberikan manfaat buat saya atau tidak, buat kehidupan saya atau tidak, buat kehidupan orang banyak atau tidak, buat memperbaiki kualitas hidup saya atau tidak, dan buat menjadikan amal ibadah atau tidak. Kalau ini tidak bermanfaat untuk itu, maka bomatkan. Itu filternya sesimpel itu. Kalau ini bermanfaat, yuk kita lakukan. Sesimpel itu, apapun. Berperilaku, berbuat, dan memikirkan sesuatu, termasuk berdebat. Saya akhirnya sekarang, kalau dulu saya suka diskusi, suka berdebat, suka istilahnya itu mengasah intelektual dengan berdiskusi, ngobrol. Tapi kalau suatu saat ngobrol itu akhirnya tidak memberikan manfaat banyak buat kita, untuk apa? Akhirnya tinggalkan. Apalagi sampai berdebat, debat kusir segala macam, itu tidak memberikan added value yang penting buat kita, akhirnya tinggalkan. Itu hal-hal seperti itu penting buat kita, teman-teman semuanya. Bomat terhadap banyak hal, apalagi banyak sekali overload information di zaman sekarang. Kalau kita tidak bomatkan, maka jangan-jangan kita akan terjebak pada hedonic treadmill. Apa itu hedonic treadmill? Kita akan bahas pada video berikutnya. Dan semoga kita bisa menarik manfaat atas video yang singkat ini. Mari kita bersikap bodoh amat, bersikap tidak peduli, bersikap acuh terhadap hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Lagi-lagi bersikap peduli, dan kita berikan effort yang lebih untuk sesuatu hal yang memberikan manfaat buat kita, buat orang banyak, dan bisa menjadi bekal untuk menghadap Yang Maha Kuasa kelak. Ini yang saya lakukan di dunia ini yang saya lakukan untuk bertanggungjawabkan apa yang saya miliki. Sukses selalu untuk kita semua. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.